Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar tentang cara hewan berkembang biak. Bagaimana ya hewan berkembang biak? Dengan cara apa saja? Oke, kita lihat. Yang pertama, dengan cara bertunas. Apa itu bertunas? Yaitu cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah hidra. Pernah lihat hidra? Coba kita lihat ya gambarnya. Nah, ini contoh dari hidra yang berkembang biak dengan bertunas. Kita lihat lagi, di sini adalah gambar proses perkembangbiakan hidra. Lihat, dari tunas yang kecil, besar, lalu tunasnya lepas, ya. Selanjutnya, berkembang biak dengan cara bertelur. Jenis hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah burung, ikan, serangga, dan hewan amfibi. Burung merpati, elang, ayam, dan bebek itu merupakan golongan hewan yang mengerami telurnya sampai menetas. Ada yang pernah mengamati ayam yang sedang mengeram? Kalian tahu berapa lama ayam mengerami telurnya? Ternyata ayam itu mengerami telurnya selama 21 hari, ya. Demikian pula burung juga mengerami telurnya. Burung memberi makan dan merawat anak-anaknya sampai mereka dapat mandiri. Lalu, bagaimana dengan ikan atau kupu-kupu? Apakah juga mengerami telurnya? Tidak ya. Telur hewan-hewan itu tidak perlu dierami. Telur itu akan menetas dengan sendirinya, ya. Tetapi ada juga jenis ikan dan hewan amfibi yang memelihara telurnya, misalnya ikan mujair dan beberapa jenis katak. Ikan mujair itu memelihara telur-telurnya di dalam mulut. Sebaliknya, telur katak ada yang dipelihara oleh katak jantan. Telur katak itu dibawa di punggung bagian bawah dan dipegang oleh kaki belakangnya. Ikan mujair dan katak tersebut memelihara telurnya sampai menetas. Nah, cara berkembang biak dengan telur disebut dengan ovipar, yang berasal dari kata ovum yang artinya telur. Ada juga beberapa jenis reptil yang berkembang biak dengan bertelur, seperti jenis kadal, ular, dan penyu. Ada dua macam cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu pembuahan dalam atau disebut juga internal, dan pembuahan luar atau eksternal. Pembuahan dalam terjadi di dalam tubuh hewan betina, misalnya pada golongan burung dan serangga. Ayam jantan membuahi telur pada saat telur berada di dalam tubuh ayam betina. Pada saat itu, cangkang telur yang keras belum terbentuk. Pembuahan luar terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya pada katak dan ikan mas. Katak jantan membuahi telur saat telur dikeluarkan dari tubuh katak betina. Seluruh proses pembuahan luar ini terjadi di air. Nah, ini contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama ini burung. Lalu ada lagi ini penyu atau kura-kura ya. Lalu ini laba-laba. Ini ikan. Ya, yang tadi ikannya memelihara atau menetaskan telurnya di dalam mulut. Lalu ini ayam yang mengerami telurnya, dan ini ada katak, ya, beserta telurnya. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Cara berkembang biak dengan melahirkan disebut vivipar. Hewan yang melahirkan ini antara lain seperti kucing, anjing, sapi, kijang, harimau, dan lain-lain. Ada juga hewan air yang berkembang biak dengan melahirkan, misalnya pesut
lumba-lumba, paus. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur, akan tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Telur itu juga tidak dibungkus oleh cangkang. Selanjutnya, telur tersebut dibuahi oleh sperma hewan jantan di dalam rahim saat terjadi perkawinan. Rahim terdapat di dalam tubuh hewan betina. Sperma dihasilkan di dalam tubuh hewan jantan. Nah, telur yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi calon bayi. Calon bayi mengalami pertumbuhan selama berada di dalam rahim, ya. Selama itu, hewan betina menjalani masa mengandung. Nah, lamanya masa mengandung setiap jenis hewan berbeda-beda. Seperti lamanya mengandung kucing itu 9 minggu, ya. Setelah pertumbuhan calon bayi di dalam rahim sempurna, maka bayi hewan itu dilahirkan. Nah, hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia, ya. Jadi hewan yang tadi baru dilahirkan masih dalam keadaan lemah, ya. Oleh karena itu, induk hewan merawat anaknya dengan sangat baik. Bayi hewan tersebut diberi makan dengan cara disusui. Nah, hewan yang menyusui anaknya ini disebut mamalia. Hewan mamalia yang hidup di darat disebut mamalia darat, dan hewan mamalia yang hidup di air disebut mamalia air. Contohnya mamalia air ini seperti lumba-lumba, singa laut, pesut, dan paus, ya. Nah, selanjutnya ada juga nih hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Jenis hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah golongan reptil, yaitu beberapa jenis ular dan beberapa jenis kadal. Mungkin kalian bingung membaca istilah tentang bertelur dan melahirkan ini. Cara bertelur dan melahirkan merupakan perpaduan cara bertelur dan cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina yang ovovivipar ini juga mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi, telur yang dikeluarkan itu telah tumbuh menjadi calon bayi. Calon bayi tumbuh hampir sempurna. Jadi, saat telur dikeluarkan dari tubuh hewan betina, saat itu juga calon bayi dilahirkan. Nah, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, ini kadal, ya. Selanjutnya, perbedaan ciri hewan bertelur dan hewan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan mengalami masa mengandung. Hewan tersebut mengandung janin anaknya di dalam tubuh. Zat makanan yang diperlukan untuk perkembangan janin diperoleh dari dalam tubuh induknya. Setelah pertumbuhannya sempurna, anak tersebut akan dilahirkan. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan memiliki kelenjar susu. Setelah melahirkan, hewan tersebut akan menyusui dan memelihara anaknya hingga dewasa. Lalu, ciri selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan ini ditumbuhi rambut di sekujur tubuhnya, ya. Rambut ini berguna untuk melindungi hewan dari luka dan sinar matahari serta menjaga kestabilan suhu tubuh. Lalu, hewan yang berkembang biak dengan bertelur mempunyai ciri tidak mengalami masa mengandung. Hewan yang bertelur mengeluarkan telur yang berisi calon anaknya. Zat makanan yang diperlukan untuk perkembangan janin diambil dari zat di dalam telur. Saat perkembangan janin telah sempurna, telur akan menetas dan muncullah hewan muda. Ciri yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Namun demikian, ada sejenis hewan bertelur yang memiliki kelenjar susu, yaitu platypus. Platypus ini bertelur di dalam lubang dan telur menetas dalam 12 hari. Setelah anak platypus menetas, induk platypus akan menyusui dan memeliharanya hingga dewasa. Oke,
Itulah pembahasan kita hari ini. Nah, ini adalah tugas kalian ya, yaitu mengisi pertanyaan yang ada di link. Oke. Demikian dari Bu Santi. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.